Setelah 5 nagari di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menyatakan dukungan untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, bola pembangunan tol Trans Sumatera di kabupaten tersebut kini berpindah ke Pemprov Sumbar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya Indonesia, Lukman Edy, Jumat 27 Januari lalu. Mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini menyebutkan jika masalah kesepakatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru di wilayah 50 kota memang sudah selesai, maka laporannya harus cepat diselesaikan pemerintah kabupaten kepada Pemprov Sumbar. Setelah itu, Gubernur akan menerbitkan penlog penetapan lokasi, dan jika penlog jalan tol Padang Pekanbaru yang melewati Kabupaten 50 kota sudah ditetapkan oleh Gubernur Sumbar, maka selanjutnya tentu akan masuk ke ranah teknis Dinas PUPR. Kemudian LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, melakukan kajian. Dilanjutkan dengan turunnya KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik dan Konsultasi Publik. Pada intinya, menurut Lukman Edy, PT Hutama Karya Indonesia sudah siap membiayai pembangunan tol Padang Pekanbaru yang melewati Kabupaten 50 kota. Dari sisi kami, selalu owner tak masalah. Sudah siap dananya. Yang mengerjakan untuk wilayah 50 kota nantinya termasuk JICA, Japan International Cooperation Agency, terutama untuk pembangunan terowongan. Kalau dalam penggalian terowongan itu ditemukan kandungan mineral, tentu menjadi milik HK Hutama Karya nantinya, seloroh Lukman Edy. Lukman Edy menyebut akibat terhambatnya pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang di sisi Sumbar membuat 20 km jatah jalan tol di Sumbar digeser ke wilayah Riau. Adapun titik yang digeser adalah pembangunan tol Bangkinang Pangkalan tahap 2 sisi Sumbar Tanjung Alai Pangkalan. Bergesernya jatah pembangunan tol di sisi Sumbar akan digunakan untuk pembangunan jalan tol Junction Pekanbaru Bypass Pekanbaru, Pekanbaru Outer Ring Road yang menghubungkan Kubang Raya, Tol Pekbang, Tol Permai yang akan mengelilingi sisi barat wilayah Pekanbaru. Presiden Jokowi pun pada saat peresmian Tol Pekbang Januari lalu pun sudah menyebut jika pembangunan Tol Permai dengan Tol Pekbang akan dihubungkan dengan Tol Lingkar Pekanbaru. Kemudian nanti akan disambungkan Lingkar Pekanbaru, sehingga Dumai Pekanbaru Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang. Selesainya kapan? Saya tidak bisa bicara, karena memang masih panjang. Pasca dioperasikannya ruas Pekanbaru Padang seksi Pekanbaru Bangkinang, PT Hutama Karya Persero terus melanjutkan penyelesaian pembangunan pada ruas tersebut. Salah satunya yaitu pada seksi Bangkinang Pangkalan tahap 1 yang saat ini progres konstruksinya telah mencapai 73,6% dan direncanakan akan rampung tahun 2023 ini. Pembangunan jalan tol Bangkinang Pangkalan tahap 1 yang sebelumnya hanya sampai Tanjung Alai diperpanjang hingga Koto Kampar, Candi Muara Takus. Ini sekaligus menegaskan jika tol Pekanbaru pada sisi Riau nyaris tuntas dikerjakan. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Kuncoro mengatakan bahwa jika seksi Bangkinang Koto Kampar sudah terhubung, akan semakin membuka akses pariwisata daerah Koto Kampar. Salah satunya menuju destinasi paling populer di Tanah Melayu, yaitu Candi Muara Takus yang biasa digunakan oleh umat Buddha dari penjuru Provinsi Riau untuk melaksanakan perayaan Trisuci Waisak. Terlebih situs sejarah yang menjadi bukti kejayaan masa lalu Kampar dan Kerajaan Sriwijaya ini akan dilakukan revitalisasi oleh Kementerian PUPR dalam waktu dekat.
Dengan terhubungnya seksi ini, akses ke Candi Muara Takus akan semakin dekat melalui gerbang tol Koto Kampar yang sebelumnya jarak tempuh dari kota Bangkinang melalui jalan nasional bisa mencapai 1,5 jam. Dengan adanya tol ini hanya diperlukan waktu sekitar 45-50 menit saja menuju candi tersebut, sehingga minat wisatawan yang ingin berkunjung pastinya akan meningkat. Terlebih di sekitar candi juga terdapat banyak kuliner khas Riau yang dapat disinggahi, tutur Kunchoro. Kunchoro juga mengatakan bahwa ruas-ruas dari Pekanbaru hingga Koto Kampar ini diprediksi akan menjadi tol dengan kontribusi trafik dan pendapatan terbesar dari jalan tol Trans Sumatera JTTS. Hal ini dapat dilihat dari ramainya volume lalu lintas VLL pada 162 km tol kelolaan Hutama Karya yang telah beroperasi di Provinsi Riau, diantaranya yakni ruas Pekanbaru Dumai Permai sepanjang 131 km yang pada kondisi normal biasanya VLL-nya dilalui oleh 15.295 kendaraan perharinya, dan ruas Pekanbaru Bangkinang Pekbang sepanjang 31 km yang pada kondisi normal dilintasi 4.727 kendaraan per hari. Jika dibandingkan dengan trafik ruas JTTS lainnya, ruas Permai menduduki peringkat ketiga dengan lalu lintas tertinggi. Adapun tingginya trafik ruas ini diperkirakan karena tol ini merupakan akses dari dua kota, yaitu kota Pekanbaru menuju kota Dumai, serta merupakan penghubung dari penggunaan jalan yang ingin mengunjungi Malaka melalui pelabuhan Roro Dumai. Tutup Kunchoro, Direktur Operasi 3 Hutama Karya. Di sela-sela peresmian ruas Pekanbaru Bangkinang pada 4 Januari 2023 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan bahwa tol ini merupakan bagian dari koridor penghubung jaringan JTTS yang dapat menghubungkan daerah di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Konektivitas di JTTS juga dapat memangkas beban logistik dan meningkatkan taraf kompetitif Indonesia di tengah persaingan regional maupun global, tutur Jokowi. Dengan tersambungnya daerah-daerah tersebut menciptakan kawasan perekonomian baru di Provinsi Riau, khususnya pada industri perkebunan, pertambangan, dan turunannya di daerah Kampar. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan dalam keterangannya pada Sabtu 4 Februari 2023 lalu mengatakan bahwa keberadaan JTTS ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Dengan adanya tol ini juga diperkirakan akan mempercepat pertumbuhan barang dan jasa sehingga daya saing Provinsi Riau akan semakin meningkat. Pemprov Riau terus mendukung segala kebutuhan untuk berkelanjutannya proyek nasional ini, tutur M. Job Kurniawan. Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang kurang lebih 1.064 km dengan 465 km ruas tol konstruksi dan 599 km ruas tol operasi. Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh diantaranya yaitu tol Bakauheni Terbanggi Besar 141 km, tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung 189 km, kemudian tol Palembang Indralaya 22 km, tol Medan Binjai 17 km, tol Pekanbaru Dumai 132 km, tol Sigli Banda Aceh seksi 2, 3, dan 4 37 km, serta tol Binjai Langsa seksi 1 12 km, tol Bengkulu Taba Penanjung 18 km, dan tol Bangkinang 31 km.